tuh udah kamu tinggal ambil, bajunya udah disiapin. Makan udah ada di meja. Bangun tidur, mandi, pakai baju, makan langsung di tempat di meja. Ya udah, asal jangan rewel aja udah bagus deh. Banyak anak yang tidak punya banyak kesempatan karena waktu tuh diburu-buru kita itu. Ntar 6.50 dicatat lagi. 4 kali dipanggil gitu. Orang tuanya yang punya tugas di luar atau punya ini belum lagi mikirin macetnya. Jadi sebenarnya saat waktu normal banyak kemampuan diri anak yang tidak maksimal. Nah, saat di PJJ ini adalah waktu yang waktu yang tepat banget untuk melatih anak. Kita harus manfaatkan mereka untuk melakukan hal-hal seperti makan, minum, berpakaian, sikat gigi, mandi, atau buang air besar atau buang air kecil, atau hal lain yang untuk dirinya sendiri, full dia yang lakukan. Penuh kesalahan mungkin, nggak sempurna mungkin, tambah repot kita mungkin, tapi kita nggak dikejar-kejar waktu. Oke, saya mau dengar dulu respon dari Bapak Ibu tentang aspek sosial kepada kemampuan sosial anak di latihan bantu diri. Silakan, siapa yang mau sharing? Oke dong, 1, 2, 3, satu orang atau 2 orang sharing ngasih pendapatnya. Ada Bapak Ibu? Ada dong. Bu Maya, Bu Indri. Bu Indri, silakan Bu Indri. Ini menarik sekali ketika kita lihat kalau di recalling Bu Maya anak-anak kelas 1. Jadi jelas banget karena memang kita motivasi juga kan untuk recalling ya. Jadi tahu informasi. Ini aku nggak pakai video. Ya, nggak apa-apa Bu. Iya, jadi ketika mereka recalling itu jelas gitu Bu Maya, ketahuan gitu yang mereka bisa lakukan gitu. Kita juga tanya tadi dimandiin nggak gitu kan, mereka kan jawab seperti itu. Semua aspek ini berpakaian, makan sendiri gitu. Itu sih Bu Maya kalau dari yang aku lakukan gitu sama anak-anak. Betul banget. Jadi informasi yang kita dapatkan dari anak-anak saat recalling itu akan kebaca ya. Iya. Bagaimana level latihan bantu diri dia. Iya Bu Maya. Terima kasih. Dan kita harus bisa memastikan saya suaranya double ya? Enggak, Bu. Enggak ya? Jelas. Enggak, Bu. Jelas. Amarde. Nggak enak saya diikuti suara saya sendiri. Jelas kok Bu, jelas Bu. Kalau di kita sih jelas, kalau di kita jelas Bu Maya. Hah? Kalau di kita iya, jelas. Zoom SD. Kenapa Bang Zoom SD? Oh, SD nih masalahnya nih. Kenapa Bang SD? SD ini. Waduh. Nggak enak saya ngomong diikuti sama suara saya sendiri. Kemarin pas saya kurangin orangnya tuh lancar aja. Oh berarti harus dikurangin aja 50 dikeluarin aja 50 orang biar cuma berlima. Oke. Ditunggu ya analisanya ya, jangan lama-lama. Orang dipakai. Ya, jadi gitu ya saya bersabar aja lah, bersabar mendengar suara saya lagi. Jadi Bapak Ibu kita anak-anak akan tuntas, akan maksimal kemampuan sosialnya ketika latih bantu dirinya, kemandirian untuk mengurus diri sendiri itu maksimal. Ini dulu. Nah, kemudian latihan melakukan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Kan yang pertama tadi mandiri untuk melakukan aktivitas bantu diri ya. Setelah itu dia masuk bahwa dia punya manfaat, punya peran untuk lingkungan yang lebih besar selain dirinya sendiri. Maka mau tidak mau, intinya itu Bapak Ibu, bahwa semua anak harus punya kemanfaatan yang bisa dia berikan untuk orang lain. Di rumah saya tuh 4 anak perempuan tuh saya piketin tuh.
cuci piring, siapa yang nyapu, siapa yang buang sampah gitu ya, siapa yang beresin rumah kalau Sabtu Ahad ya. Dan rata-rata mereka bilang saya lagi gitu, apalagi Sunia, buang sampah lagi. Ya iya buang sampah lagi, emang jadwalnya muter gitu cepet. Tapi ini kan bukan sampah aku, iya sampah kita semua. Tapi intinya adalah bagaimana membuat anak kita punya manfaat untuk orang lain di rumahnya. Dan itu bisa disesuaikan dengan usia anak. Tugasnya bisa macam-macam, bisa apa saja. Makin tinggi kualitas kerja yang bisa kita kasih ke anak, kan kayak menata baju, membantu ibu masak gitu ya, merapikan kasur. Itu kan levelnya makin tinggi ya. Makin tinggi tugas yang bisa kita berikan kepada anak makin bagus gitu. Kalau anak-anak saya kayaknya merapikan baju itu butuh bantuan saya semua tuh. Wah, udah berantakan lemarinya. Oke, keluarin semua dulu. Kita lipat satu-satu. Nanti baru kita lipat kedua, baru nanti masukin. Nurul sama Suniah masih dibantu. Dua kakaknya sih udah enggak ya. Tapi memang level itu harus meningkat. Nah, yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah bagaimana kita memberi kesempatan pada anak untuk melakukan kesalahan. Tidak masalah untuk berbuat salah. Siap kita untuk lebih repot. Anak yang melakukan. Kalau Suniah tuh buang sampah, dia biasanya kan malam. Tapi ibu rapihin dulu sampahnya di tempat sampah. Tapi ntar ditemenin sampai depan. Itu mah sama aja saya yang buang, saya bilang. Tapi ya sudahlah. Saya bukain pagarnya, dia yang buang sampah. Ya karena memang itu kita siap nerima anak melakukan kesalahan. Oke, tentang melakukan tugas dan tanggung jawab. Saya minta respon satu orang dari Bapak Ibu tentang aspek sosial yang kedua. Yang pertama tadi mandiri untuk keperluan diri sendiri, yang kedua melakukan tugas dan tanggung jawab sehari-hari hingga punya peran, punya kemanfaatan untuk orang lain di tempatnya yang terkecil, di lingkungan terkecilnya, rumah. Silakan, apa yang mau ngasih respon? Yuk, Bapak Ibu. Lagi boleh, Bu. Silakan, Pak Yadi. Ya, cukup menarik ya materi hari ini. Jadi ingat materi ini, Bu Maya, pembentukan itu ya, yang tahapan-tahapan pembentukan itu. Yeah. Jadi takunisasi Islamiyah, kemudian kemudian usrah Islam. Iya, betul. Kemudian yang selama ini mungkin, nah ini juga salah satu hikmah dari PJJ ya, yang mungkin perlu kita syukuri. Jadi yang selama ini kita ngirim anak kita ke sekolah untuk berlatih di sekolah, kemudian diharapkan pulang bekal ilmu untuk diterapkan di rumah. Nah sekarang ini benar-benar dilakukan di rumah langsung, Bu Maya. Betul. Hingga bagaimana kita sebagai guru betul-betul controllingnya. Iya. Ya, betul. Dengan apa menciptakan program gitu kan, langsung praktek di rumah, tinggal controllingnya aja. Ya. Itu aja sih. Betul banget Pak Yadi. Jadi sekali lagi, anak-anak kita nggak akan bisa punya peran ke yang besar, kalau kita bayangin langsung besar, kalau yang kecilnya belum tuntas dulu ya. Pribadinya dulu, punya kemanfaatan di rumah. Bapak Ibu, ketika anak-anak kita sama sekali nggak punya tugas di rumah, kan dia saat dewasa nanti, mungkin dia bisa melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu, tapi pasti ada masalah-masalah yang mengikuti karena tidak levelnya nggak tuntas, tahapannya nggak tepat. Jadi memberikan tugas dan tanggung jawab sehari di rumah adalah level kedua. Saya mau menitik-beratkan dia harus bermanfaat untuk lingkungan terdekatnya, lingkungan terkecilnya. Dan itu butuh kesabaran banget. Itu di rumah kalau nggak, saya udah buat jadwal. Kalau ngingetin,
cuci piring yang tugas, ibu nggak ngingetin lah, itu jadwal sudah ada. Itu waktu berapa bulan, berapa waktu tuh ya, 1 bulan lah untuk memastikan tanpa saya ingetin yang piket hari ini jangan lupa gitu. Jadi perlu banyak motivasi dan meminimalkan kritik. Ya, sepakat sama Pak Yadi. Perlu kesabaran orang tua. Nanti kita akan bicarakan apa tugas guru dan sekolah ya dalam hal ini. Karena sekali lagi yang paling banyak berperan adalah orang tua. Yang ketiga, kemampuan interaksi sosial. Jadi kita interaksi sosial akan jauh lebih lancar, jauh lebih smooth jalannya kalau di rumah kemandiriannya sudah terbentuk dan kemanfaatan buat orang-orang rumah juga sudah terbiasa, maka kemampuan interaksi sosial itu adalah bagaimana anak dapat beradaptasi, menjalin pertemanan, berbagi, bekerja sama, dan berkompetisi dengan sehat. Nah, Erik Erikson menekankan pentingnya rasa aman dan nyaman dalam interaksi dengan orang tua pada awal-awal tahun kehidupannya. Itu yang akan membuat anak bisa maksimal di adaptasinya, di menjalin pertemanannya, di berbaginya, di bekerja samanya, dan berkompetisinya secara sehat. Kalau nyaman dan aman anak tidak kebentuk, pasti ada yang kurang di interaksi sosialnya. Yang saya bilang aman dan nyaman itu bukan dilindungi 100% ya, bukan dibela 100% ya, bukan nggak boleh dimarahin ya, atau dikasih tahu bahwa kalau dia salah ya, nggak bisa. Anak kita harus punya pengalaman bahwa, oh saya salah ya, oh ada konsekuensi ya, harus punya pengalaman itu. Tapi dia tetap aman dan nyaman. Dia tahu kesalahan yang dibuat tetap tidak membahayakan diri dan harga dirinya. Jadi bukan dilindungi. Ada orang tua yang ngelindungin banget anak. Anaknya sama nggak boleh diapa-apain sama orang luar. Ada yang nangisin, dia yang bela. Ada yang berantem, dia yang maju gitu. Itu bukan aman dan nyaman itu. Itu nggak aman dan nyaman. Karena pada saat suatu hari nanti dia akan dewasa dan kita tidak selalu ada bersama dia. Kalau kita selalu menjaga dia, tidak boleh dilukai, tidak boleh disakiti, nah, ketika dewasa dia tidak akan bisa beradaptasi, menjalin pertemanan atau berkompetisi secara sehat. Kita harus pastikan saat dia berbuat salah, saat dia punya konflik, pendampingan kita harus tepat. Bagaimana kita bisa berinteraksi sama anak-anak, menyusun kegiatan, mempersedikit nonton TV dan bermain gadget, dan bagaimana kita bisa melihat anak-anak kita yang punya tahap perkembangan yang masih kosong atau masih kurang mungkin di adaptasinya. Dia nggak percaya diri ya ketika menjalin pertemanan, atau dia orangnya suka maksain kehendak teman-teman dan teman-temannya nggak nyaman ya sama dia ya. Kita baca tuh. Kemampuan interaksi sosial ini harus bisa dibangun dengan sehat. Dan perasaan nyaman dan aman, rasa nyaman dan aman yang dibentuk di anak, yang dipunyai anak akan membuat dia berhasil di kemampuan interaksi sosial. Silakan, saya mau minta satu pendapat dari Bapak atau Ibu, silakan. Siapa yang mau sharing? Tadi sudah Bu Indri, sudah Pak Yadi, yang ketiga siapa? Ayo. Bapak Ibu?
Halo, halo. Agak maksa ya? Iya, biarin. Ada yang mau bicara Bapak Ibu? Nggak ngasih insight-nya? Silakan. Kalau nggak saya tunjuk dah. Jurus terakhir. Ada Bapak Ibu? Berarti Udah diem semua nih, Bu. ditunjuk. Kita tunjuk saja. Ngantuk kali. Semua. Biarin. Mana ya? Saya lihat yang ngantuk. Nggak ada yang ngantuk lagi, harus tutup semua. Tutup semua. Ya. Bu Neng Yeni, yang paling kelihatan ininya, saya mah yang pertama kali itu aja. Silakan Bu Neng Yeni. Ada nggak Bu Neng Yeni? Ada, Bu. Silakan Bu Neng Yeni. Yonda Aime, siapa sih Yonda Aime? Siapa, Bu? Itu tuh ada Yonda Aime. Munajat, Bu. Siapa? Munajat. Oh, kamu aja. Aime. Siapa tuh Yonda aja Bu, Yonda Aimun. Ada ini nih, ada orang lain gitu ya. Kalau Michan siapa Michan? Michan. Emang Yonda Aime apa Munajat itu? Kok wajahnya beda sih? Maksa banget saya. Silakan Bu Neng Yeni. Oh, lagi di jalan, Bu Neng Yeni katanya. Oh, nggak bisa bicara. Oke, cari yang lain. Pak Tino, boleh deh Pak Tino. Yang wajahnya tampak dan bersenyum. Silakan Pak Tino. Bisa bicara nggak Pak Tino? Bisa insya Allah saja. Ya. Ada kala juga. Silakan Pak Tino. Ini kemampuan interaksi sosial. Maksudnya menurut pendapat saya atau apa ini yang dibaca saja? Menurut pendapat Bapak. Oh, menurut pendapatnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuan interaksi sosial. Interaksi itu artinya kan bersosial ya, bersosial dengan lawan ya, atau mungkin dengan teman dan sebagainya. Artinya bahwa kemampuan seorang anak dalam rangka berinteraksi, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan seterusnya seperti itu. Sehingga bagaimana anak itu bisa mampu berinteraksi secara mandiri ya untuk menghadapi dari hal-hal tersebut. Jadi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan sebagainya. Sehingga anak ini perlu mempunyai wawasan yang cukup, ya kemampuan kemandirian yang cukup, dan juga masalah mungkin kemampuan intelektualnya dalam berinteraksi tersebut. Mungkin itu pendapat saya Ustaz Maya. Oke, terima kasih Pak Tino. Jadi anak kita harus kita siapkan karena dia akan bergaul dengan banyak orang, dengan banyak lingkungan, gitu ya, dengan banyak jenis. Dan anak kita harus kita siapkan untuk itu. Kita harus siap hadapan ketika di bawah tekanan, ketika bahagia, ketika sedih, ketika banyak masalah. Harus siap dengan itu. Jadi luar biasa ya. Tugas kita menyiapkan anak-anak kita, dan kebetulan Allah menambahkan kita dikasih tambahan amanah. Murid-murid kita itu amanah kita kan. Nggak hanya anak biologis kita, tapi murid-murid kita pun amanah kita. Jadi bertambah. Nah, yang terakhir adalah kemampuan komunikasinya. Bagaimana anak berkomunikasi dengan orang lain di rumah itu akan sangat dipengaruhi oleh pengalamannya menjalin komunikasi dengan orang tua di rumah, dengan orang di sekelilingnya. Orang tua yang membiasakan diri untuk bersikap sopan dengan anak, dengan mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih, maka biasanya anaknya akan menunjukkan sikap itu juga.
Orang tua anak yang merasa bahwa orang tuanya nggak menghargai saya, orang tuanya kayak salahin terus, orang tuanya kayaknya apa mungkin sayangnya kita ditangkap beda gitu. Ya begitu dia akan bicara. Di lain pihak, anak yang jarang didengarkan, anak yang tidak dihargai pendapatnya, atau sering ditanggapi takkan, maka cenderung punya potensi untuk menjadi anak yang menarik diri, kurang berani menjalin komunikasi, atau pula baliknya malah menjadi apa? Nah, kemudian kemampuannya berkomunikasi itu akan membantu dia bagaimana melakukan aktivitas main. Bagaimana dia bisa berkabar, bisa mengalah, bisa ngantri, bisa bergiliran, siap menghadapi kompetitif. Nah, itulah Bapak Ibu kemampuan aspek sosial yang kita bahas saat ini. Dan itu dimulai dari membangun kemampuan kemandirian anak untuk melakukan aktivitas bantu diri, kemampuan anak untuk melakukan pekerjaan atau tugas rumah tangga sehari-hari di rumah, kemampuan anak untuk melakukan aktivitas bermain sesuai dengan perkembangan usianya, kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, saya kenapa bisa stop? Ada yang nyetop? Hah? Bisa breakout room enggak, Bu Ida? Ada Pak Virus, Bu. Pak Virus bisa breakout room? Pak Virus? Pak Fai. Bisa, Bu. Saya belum jadi host ini atau co-host. Siapa? Saya nggak usah. Oh iya, boleh saya jadi host. Nggak apa-apa. Nanti saya mau breakout room. Saya mau bikin 4 kelompok, Pak Fauzan. Pak Fauzan, Pak Virus. Ya, Bu. Kelompoknya bebas. Ngacak aja. Ngasal aja. Kemudian tiap kelompok akan membuat contoh kegiatan yang bisa dibuat program guru untuk membangun 4 hal ini. Nanti contoh untuk kelas rendah, kelas tinggi, dan pembelajaran tahsin tahfiz. Jadi kelompok 1 akan bahas kemandirian untuk melakukan aktivitas bantu diri. Kelompok 2 akan membahas program-program apa yang bisa dirancang oleh guru untuk meningkatkan kemandirian untuk melakukan pekerjaan tugas rumah tangga sehari-hari di rumah. Kelompok 3 kemampuan untuk melakukan aktivitas bermain yang sesuai dengan perkembangan usianya. Kelompok 4 kemampuan berkomunikasi dengan baik. Saya program kegiatan, program aktivitas, boleh di sekolah atau di pembelajaran untuk anak kelas 1, 2, 3, untuk level tinggi 4, 5, 6, dan untuk pembelajaran tahsin. Ulang ya. Jadi begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Akan contoh, dan contohnya saya minta untuk kelas rendah, kelas tinggi, dan tahsin tahfiz harus lebih dari 3. Berarti ya 4 ke atas gitu ya. Saya akan kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi di kelompok. Nanti dipresentasikan. Apa contoh program kegiatan baik di kelas, di pembelajaran, ataupun di sekolah yang bisa membangun kemandirian anak melakukan aktivitas bantu diri, kemandirian anak untuk melakukan pekerjaan atau tugas rumah tangga sehari-hari di rumah,
kemampuan untuk melakukan aktivitas bermain yang sesuai dengan perkembangan usianya, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Ini semua sekali lagi tugas kita adalah membuat program. Karena yang melaksanakan orang tua di rumah. Ya, silakan Pak Fairuz dibuat 4 kelompok Pak Fairuz. Oke, Bu. Saya stop share. Ya, silakan join. Sampai jam 14.32 ya Pak Fairuz. Siap, Bu, 32. 16 menit. Ya, masih 11 orang. Oke, masih 8 orang. SPP Baitul Mal Bu Ida ada 2. Saya itu Bu, tadi agak sinyalnya kurang bagus. Oh, itu di HP. laptop. Ini pakai HP. Ya. Jadi pakai 2 jaga-jaga Bu. Ya. Masih ada 7 orang. Kita ada 3. Ini ada Bu Lia, masih ada Bu Lia. Kita berempat. Bu Ida tinggal berapa jadinya? Ada 4 ya? Ada 4. 2 lagi nih. Masih 3 lagi ya? Bu Lia sama Bu Titin yang belum join. Oh, Bu Lia, Bu Titin sama Bu Isti ya? 2 lagi Bu. 3. Bu Isti hari ini belum? Oh iya Bu Isti hari ini belum masuk. Bu Titin, Bu Lia. Oke, tinggal 2 lagi. Bu Isti, Bu Titin. Bu Titin. Halo, Ha. Bu Titin, Bu Isti. Oh. Ya jangan lagi di jalan nih Bu Isti nih Bu. Iya, lagi di jalan kali ya. Tadi pulang sebelum hujan. Ya, kita tunggu saja. Bu Bail, itu dong. Ya. Tadi observasi. Oh ya, gimana? Si itu satu Ken Abiyu itu harus ada pendampingan Bu. Abiyu itu dari TK Baitul Mal ya? Ken, enggak dari luar. Oh, yang baru ya? Iya, yang kemarin saya bilang ada tambahan 2 orang tuh Bu. Dia kan ini ya Bu, udah daftar sekolah lain, kemudian daftar Baitul Mal ya? Kalau dia memang bisa jadi mungkin iya. Saya sih belum. Pokoknya waktu telepon itu dia Kita terima. nggak enak ya Bu, kalau nolak ya Bu. Iya. Betul. Soalnya kita yang bagian nulis aja ya. Ya, saya bagian dengerin Bu. Bagian. Diana bisa aja. Saya bagian nulis aja dah. Ini kenapa jadi begini sih layarnya aku? Program ya. Program aktivitas bantu diri. Nanti yang presentasi yang lain ya. Yang presentasi Bu Indri. Ya, mangga siapa aja. Kenapa aku? Tadi aku udah bicara loh. Udah ditunjuk sama PJ loh. Udah ditunjuk sama PJ. Siapa? Bu Yana. Ayo kelas. Jadi kalau mau tetap terima, dia masih bisa masih bisa handle sih Bu sebetulnya. Karena pendampingannya sih. Iya, bisa itu. Oh, ya. Iya, bisa. Untuk pelajaran PKN tuh ada kelas rendah nggak di sini gurunya? Kayaknya tadi ada Bu Titin deh. Iya, nggak apa-apa, Bu. Iya, ada Bu Ratna nih juga kelas rendah. Silakan Bu Ratna berbicara. Bu Ratna kelas 4. Di yang ketiga aja ya. Yang udah kelas rendah bermainnya apa ya? Bermainnya outdoor aja kali ya Bu Ana, Bu Dini, Bu Indah. Monopoli Bu, monopoli dengan adik atau kakak. Daya aku mau ya suamiku bermainnya monopoli atau kakak. Ya suamiku biar gimana? Nggak jelas suaranya ya.
Tadi yang monopoli kelas rendah apa kelas tinggi teh? Laplak gunung, Bu. Monopoli terlalu Rumit, Bu. Yang baik. Naon deui? Terus Maning. apa namanya? Tentu kegiatannya. Itu kegiatannya Pak Tino tadi wawancara, main kuda bisik, programnya tadi belum. Udah ya, kayaknya udah ya. Dulu aja 15 menit ya. Udah, kelas tinggi. Atuh, anak membuat Kelas tinggi. Sama program life skill juga ya? Sama, Bu. Program life skill. mungkin life skill-nya lebih Tapi yang ke meningkat. Saya dikasih linknya sama Bu Iti gitu, pengen tahu gitu. Tapi saya juga nggak bisa hadir, dikasih recordingnya. Ya, jadi promosi Bu, promosi sekolah Baitul Mal. Yang hadir kan banyak kalangan orang-orang yang memang punya berkebutuhan khusus ya anaknya. Gitu. Iya. Iya, jadi orang banyak tahu tentang Baitul Mal di antaranya dari orang-orang tua yang memang sudah masuk. Pantesan ya, karena komunitas mereka ngasih tahu. Mereka punya komunitas, Bu, punya komunitas dan mereka kan saling punya sharing. harapan besar ke kita ya, Bu. Betul sekali, betul sekali, Bu. Sedangkan kita sebenarnya konsentrasinya itu paling 10% ya ke mereka ya. Iya. Nah, selevel aja 1:4 kita, Bu. Artinya kita sih ngasih ke mereka program, ngasih tapi nggak sampai tuntas gitu. Iya. Nggak sampai apa ya. Ya, nggak itu. Walaupun udah jauh lebih baik kali ya. Kalau orang tua sih surveinya melihat Baitul Mal untuk inklusi dibanding dengan sekolah lain yang ada inklusi, jauh termanage lebih baik gitu, Bu. Dari program, dari layanan individual, dari komunikasi ke orang tua, itu manajemennya itu udah teratur gitu. Jadi kalau anak saya begini, hambatannya ini, kalau masuk inklusi ada biayanya berapa. Jadi kita sudah punya sistemnya, Bu. Betul. Nah, orang tua itu jadi semakin yakin, oh iya, sudah jelas sistemnya, kalau kebutuhannya ini sekian bayarnya, kalau ini sekian, individunya layanannya sekian. Nanti ada konsentrasinya ke upgrading kemampuan guru ya, dan pengetahuan kita untuk perencanaan anak ya. Iya, betul banget, Bu. Kita setiap anak itu naikin levelnya tuh kita tahu gitu. Ya, fokus kita bisa dikonsentrasi ini Bu, tahap perkembangan anak. Guru-guru inklusi itu harus dibekali bagaimana dia bisa membaca anak sesuai dengan tahapannya. Iya. Sehingga setiap tahun minimal levelnya dia itu ada beberapa indikator yang progresnya kelihatan gitu. Iya. Walaupun memang agak susah ini ya, lambat gitu progresnya, tapi dia sudah tahu tuh naikin levelnya dari sini ke titik mananya dia sudah tahu gitu. Dan memang kalau ke depannya kalau bisa emang tim inklusi itu harus ini ya Bu, nggak bisa dipindah-pindah nanti ke wali kelas nanti ke ini gitu ya. Jadi emang dia fokus untuk terus mantau tahap perkembangan mereka. Memang jadi tim ya, tim khusus gitu ya, menjadi tim khusus untuk mengawal gitu. Jadi gimana Bu? Kalau mereka siap berarti kita juga siap cari SDM-nya lagi ya, Sati? Enak, Bu. Nggak enak kali. Ya wis kalau gitu tinggal jawaban orang tua, kalau gitu ya orang tua siap ya kita maju. Iya. Ya, kita lanjutkan. Ya, oke sip, insyaallah. Kalau Mikaela aman. Ibunya sampai nanya, Ibu emang yang observasi offline itu ada yang bermasalah ya anaknya gitu. Kami baca dari formulir Bu, ada berkebutuhan khusus, ada hiperaktif, ada terapi begitu. Iya, kata suaminya, emang kamu nulis apa di formulir? Saya bilang begini, kalau yang kami baca, Ibu menulisnya hiperaktif, Mikaela itu hiperaktif, terus masih pup di celana, toilet trainingnya masih PR. Catatan banget buat kami untuk lihat secara langsung gitu. Kayaknya kan jadi ketakutan tadi, kayaknya sih khawatir gitu. Terus gimana Bu anak saya Bu gitu? Ya nanti aja saat wawancara ya Bu saya sampaikan. Wawancara udah kan ya hari ini? Wawancaranya nanti Bu.
apa kalau Mikailo karena memang besok mau ke Bandung, jadi di pending hari Rabu. Ada 2 orang yang sudah izin tidak bisa, jadi ya udah sekalian aja Rabu siang yang nggak bisa hari Sabtu. Yang lainnya Sabtu, insya Allah besok. Ya. Oke. Bu Rosma masuk ke ruangan kan Pak Fairuz nih, belum join. Bu Rosma mau join ke mana, Bu? Kemana aja boleh, Bu. Ya mana aja, Pak. Ya, sudah, Bu. Pak Fairuz saya mau mobile ya, Pak. Ya, Tinggal join aja kan ya. Mobile sendiri bisa, Bu? Saya sendiri ya. Bisa. Sip. Bu Mai saya jalan-jalan dulu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Bu. Waalaikumsalam. Masuk. Ya, habis ini besar banget, khawatir wifi-nya. Tadi ribut-ribut backupnya. Iya, geluduk ya Bu Titin. Besar. Di sini hujan aja sih, Bu. Emang Ibu tinggalnya di galaksi mana, Bu? Ada Kamu geluduknya. mah suka begitu deh. Bu Yeti nggak denger kali emang besar. Iya, dia pakai itu Bu, mentang-mentang pakai Oh, itu. jadi nggak kedengeran Iya, dia. curang dia. Aneh. Kedengeran kali, ini jelas banget. Besar Bu Yeti geluduknya. Iya, di sini nggak ada ya, Bu Nana. Kan kita satu galaksi kan ya, Bu Nana. Nggak hujan besar doang ya. Iya, hujan aja tapi tidak ada geluduk. Oh, itu ini khusus untuk Jurtim Bu Titin geluduknya. Aku aja nggak dengar sebelahan Bu Titin. Iya. Tuh, Bu Titin nih yang di galaksi lain kayaknya. Bu Mala di ini kedap suara. Nah, kelompok ini udah balik sih? Wah, Udah selesai, Bu. Alhamdulillah ada Bu Mala sama Bu Santi. Iya. Kayaknya itu suhunya. Yang lain belum balik ini. Apa kita kecepatan itu soalnya ya? tugas. Pak Erus, yang lain harus bikinnya satu-satu kali itu. Enggak, Bu Santi. Kita inisiatif aja udah selesai kita balik. Yang lain belum udah selesai tapi belum pada balik. Ini dikeluarin aja Bu, yang lain Bu. Iya Pak, keluarin aja Pak. Oke. Oh, belum ada Orang waktu. cuma 15 menit kan? Udah habis kayaknya. Oh, pas sih sebenarnya 14.32. Bu Indri di rumahnya mendung ya. Hujan pasti. Iya, Kak. Deras malah baru berhenti. Ketahuan dari ini layarnya gelap. Lampunya nggak dinyalain, Bun. Lampunya pada nyala loh dia. Lampunya nyala. Oh, biasanya saya kalau lampunya mati Dia tuh. suka remang-remang, Bu Yeti. Iya. Apa siapa lagi tuh yang ngomong? Remang-remang. Bu Titin. Jadi makan dulu cemilannya. Iya nih ada bajigur, Bu Nana silakan. Tempe keripik. Hujan-hujan mah enak bakso aci. Hujan-hujan. Banyak keripik tempe tuh di Bu Yeti. Bu Nana, hujan mah bakso aci hujan. Dingin. Iya nih ada bakso aci. Iya bakso aci kali Bu Nana. Kirim lagi. Tolong dilempar virtual Bu Nana. Gimana saja? Jalan 10 menit doang. Alhamdulillah udah lengkap ya semua ya, 63 orang. Tadi yang keluar berapa ya? Saya lupa yang keluar berapa. Udah masuk lagi 63, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, selamat datang lagi di main room. Kita mau presentasi ya. Presentasi dari tiap kelompok, kita akan coba bahas bagaimana program yang bisa kita buat untuk membantu meningkatkan aspek sosial yang dibutuhkan anak hingga kemampuan sosialnya bisa meningkat, bisa maksimal. Kelompok 1 dulu silakan. Siapa kelompok 1 yang mau presentasi? Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 Bu Indri, Bu. Bu Indri, silakan Bu Indri. Aku terjebak nih, Bu. Ya nggak apa-apa lah Bu. Nanti setelah ini Ibu bisa melepaskan diri. Bu Fit, mana tadi itunya? Ayo Bu Indri semangat. Malam Sabtu nih nanti malam nih. Maksudnya Bu tahu. Makasih Bu Fitri.
Ya, kelompok 1 program mandiri aktivitas bantu dirinya. Yang pertama ada program life skill dengan aktivitasnya melipat baju. Ini salah satu contohnya ya, cuci alat makan, cuci piring, merapikan tempat tidur dan kamar, merapikan mainan. Ini kelas rendah dulu, maaf Bu, lupa informasi. Pembiasaan doa, kegiatan bersih diri. Yang kedua, selain ada aktivitas, ada sosialisasi ke anak dan orang tua atau bangun komunikasi, dan yang ketiga mutabaah. Untuk kelas tingginya yang program suaranya agak mantul aku, program life skill. 1 aktivitasnya kegiatan mencuci baju sendiri, menyetrika baju, memasak, mencuci baju, membereskan ruangan sendiri, jadi bisa menyapu, mengepel. Yang kedua, ini dari program life skill-nya adalah sosialisasi ke anak dan orang tua, sama bangun komunikasi, dan yang ketiga mutabaah. Ya, setelah program life skill ada program anak mampu membuat jadwal sendiri pada kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, tahsin tahfiz. Ada program ODOS, program menambah hafalan. Agak Sunda ya hafalan. Program tugas mandiri dan program murojaah. Ya, sudah Bu Maya. Suaranya agak mantul aku nih, gak enak. Iya. Enggak, Ibu jelas. Oh, jelas didengarnya. Ya, terima kasih. Itu dari kelompok 1. Di-share lagi Bu Vivi. Oh, iya Bu, baik. Ya. Membuat anak punya kemampuan untuk meningkatkan kemampuan dirinya sendiri gitu ya. Di kelas rendah silakan tolong lihat Bu. Ya. Nah, di kelas rendah, kelas tinggi rata-rata kalau basa-basi itu sebulan sekali programnya, kemudian cukup difoto, padahal sebenarnya dia hanya pegang baju doang, lipat juga enggak gitu. Dilipat lagi sama orang tuanya, kemudian baru difoto lagi gitu. Akan suara saya jelas nggak sih? Putus-putus Bu Maya, putus-putus. Putus Bu. Putus-putus Bu. Mardi nggak ada lagi. Putus-putus Bu. Putus-putus. Terus saya rekod itu aja deh, omongan aja deh, saya share di WA. Mas, nggak kedengeran ya? Lambat. Putus-putus dan lambat. Sudah kedengeran, tapi lambat. Lambat. Putus-putus dan lambat. Delay. Sudah kedengeran.
Kantor ini nggak ada orang. Padahal suara saya udah semangat banget. Saya udah teriak-teriak ini. Itu ada suara yang lain, Bu. Mungkin hujan kali Iya. Bu Maya, jadi Banyak beledek. Ya, banyak beledek. Terus terputus-putus. sinyalnya Bu. Iya, banyak beledek jadi terputus-putus nih. Oh. Seru Bu Maya. Bu, suaranya. Kayak dengar lagu keroncong jadinya, Bu. Kalau keroncong. Pak Heru Suara- ngajakin makan tuh. Suaranya melehoi. Siap, ayo. Kedengeran nggak? Kalau yang ini kedengeran sih. Tes. Enggak, Bu. Kalau yang ini kedengeran sih. Masih sama Bu, masih putus play. Masih putus. Iya, orang ini kan sama. Ini Nggak jelas, Bu. Kresek-kresek. nggak kedengeran ya, Bu? Tambah parah. Udah, Bu, udah. Tapi suaranya kayak menggaung. Halo, tes. Tes. Dengeran ya? Ya, sudah kedengeran, Bu. Ya udah. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi ngomong apa ya? Ya. Adalah Bapak Ibu memastikan bahwa program yang kita sudah buat bagus ini bisa maksimal di anak. Karena kalau hanya sebulan sekali, kalau hanya hanya mungkin foto gitu ya, atau tidak frekuensinya juga tidak banyak, kemampuannya tidak ditingkatkan, maka program itu ya tidak bagus aja. Kemanfaatannya pada anak tidak maksimal. Ya, nah jadi PR kita adalah bagaimana agar perencanaan. Ya. Kedengeran nggak sih? Oh, enggak. Enggak wifi. Sekolah. Halo? Iya, Bu. Dengeran, Bu. Dengeran. Dengeran. Sini merah. Tes. Ya. Maya Ya. videonya tutup aja dulu. Jadi begitu. Videonya Bu Maya di-off-kan. Kalau saran saya, kita harus meningkatkan pertama frekuensinya, Udah off semua dan ya? yang kedua kualitas dari kerja anaknya. Bisa jadi itu sebuah program yang kita memang ada targetkan, suaranya. kita ajarkan ada videonya, kemudian anak Halo. coba, kemudian anak Halo, nanti bisa halo. menceritakan gitu. Kena buka 63 sembarangan. Halo. Ya. Oh, Aduh, nggak kedengeran ya? Soalnya hilang lagi Pak Dede. Pak halo, Dede. halo. Hah? Jelas Bu di saya. Ada suara ya? Oke, selanjutnya kelompok kedua deh. Silakan kelompok kedua. Tes. Kelompok kedua, silakan. Tadi kelompok kedua. Tes. Kedengeran ya? Ya Bu, kelompok 2 Bu. Oke, Bu. Jelas. Oke. Sudah. Ya Bu, kelompok 2. Jelas. Oke. Sudah.
Tidur. Tuh Mbak Nina. Tidur dah, Nisa. Silakan kelompok 2 presentasikan. Kelompok 2 siapakah? Iya Bu, kelompok 2. Mematikan videonya ya Bu. Mana itu? Dari mana itu? Dicari-cari itu. Udin, dibantu kalau saya nyasar. Iya, Umi nggak dibeliin. Untuk 2 pertama dari kelas rendah. Yang pertama itu adalah gelasnya ya. Kemudian yang berikutnya Bu, anak-anak ketika di rumah ini ada program untuk bisa mandi sendiri, untuk menyiapkan perlengkapan mandinya ya, seperti handuk. Kemudian mereka berpakaian rapi sampai dengan menyisir rambut. Itu dari kelas rendah. Kemudian kalau untuk kelas tingginya, karena kelas tinggi sudah masuk usia balik, berarti untuk tidur ini anak-anak sudah kita berikan program bisa tidur sendiri ya, artinya di ruangan yang berbeda dari orang tuanya. Tuh, kemudian kalau mereka sudah punya ruangan tidur sendiri, artinya mereka harus bertanggung jawab terhadap ruangan tersebut, mulai dari merapikan tempat tidur, merapikan benda-benda yang ada di tempat tidur ataupun perlengkapannya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk kelas tinggi itu ada menyetrika pakaian, ya, menyetrika pakaian sampai dengan mereka melipat dan meletakkannya di lemari. Nah, yang berikutnya ini juga kemarin sudah masuk ya ke life skill-nya kakak-kakak kelas 5 dan 6, yaitu mereka punya program untuk memasak menu sederhana, terutama snack ya, atau makanan ringan yang biasa mereka konsumsi. Dan yang terakhir yaitu menanam. Ini kemarin kalau kelas 5 banyak yang menanam apotik hidup ya, seperti sayur-sayuran ataupun jenis-jenis obat-obatan. Ada juga sih yang tanaman hias seperti itu. Kemudian untuk tes sintafisnya, yang pertama anak-anak akan diterapkan program untuk adab membaca Al-Quran. Bagaimana adab ketika membaca Al-Quran? Tentunya yang pertama menutup aurat, kemudian dalam keadaan berwudu, kemudian bagaimana anak-anak bersikap terhadap Al-Quran. Kalau sudah selesai baca Al-Quran, Al-Qurannya harus diletakkan di mana, seperti itu. Kemudian anak-anak menghafal secara mandiri. Kemudian kalau sudah menghafal secara mandiri, mereka bisa menyetorkannya kepada keluarga, baik itu ayah, ibu, ataupun kakaknya. Kemudian yang berikutnya, anak-anak diberikan program untuk mendampingi adiknya ya, terutama untuk membaca Iqra ataupun Al-Quran. Karena kakak mungkin biasanya pencapaian tahsin-tahfiznya sudah lebih tinggi ya daripada adiknya. Seperti itu Bu Maya dari kelompok 2. Terima kasih. Teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan? Ya. Oke, terima kasih ke kelompok 2. Perbedaan kelompok 1 dan kelompok 2 adalah kelompok 1 itu pemanfaatannya buat diri sendiri. Sedangkan kalau kelompok 2 kemanfaatannya harus bisa dirasakan oleh lingkungan terkecil.
orang sekitarnya di rumah. Kayaknya program dari kelompok 2 belum nukik ke situ ya. Ya, belum nukik ke situ. Nah, Mas itu masih dilatih diri ya. Ya, masih dilatih diri. Dan apa yang ditulis kelompok 2 itu keren, dibutuhkan banget oleh anak, tapi masih untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang program apa yang kita biar bisa masuk, anak itu bisa bermanfaat buat lingkungan terkecilnya. Kayaknya masih PR deh berarti. Karena saya masih butuh program apa yang bisa kita buat agar anak-anak bisa melakukan sesuatu yang bisa dinikmati, yang bisa membantu, yang dilakukan untuk kemanfaatan orang lain selain dirinya. Kalau memasak bagaimana Bu Maya? Memasak bisa. Karena itu akan dinikmati ya. Iya, dan menanam. Ya. Menanam tanaman. Betul. Betul. Tadi ada ya, saya juga putus-putus soalnya menanam dan memasak itu contoh yang bisa dinikmati. Nah, tinggal kita pastikan bahwa bagaimana caranya biar dia bisa menghubungkan dengan orang lainnya. Misalnya bisa minta bantuan kakaknya untuk memfotonya atau minta pendapat kakaknya hasil atau adiknya hasil masakannya. Jadi memang dihubungkan. Gitu. Pasien tafis juga sama tuh. Yang dia lakukan kalau merapihkan Qur'annya dan dia niatkan berarti ada kata-kata tambahan, rumah jadi bersih, jadi nyaman, orang lain menggunakan. Boleh. Itu akan membangun. Tapi kalau tidak ditambah itu, jadi untuk diri sendiri. Karena merapihkan peralatan setelah kita pakai juga bermanfaat buat orang sekitar sebenarnya. Gitu. Ya. Baik, Bu Mala. Saya berharap nanti Bapak Ibu guru ketika membuat program kegiatan, aktivitas perencanaan pembelajaran, levelnya itu dua-duanya ada. Yang buat dirinya sendiri dan yang buat kemanfaatan untuk orang lain di rumahnya. Nggak hanya buat dirinya. Dan kemudian dihubungkan. Memang disebutkan gitu kata-katanya. Tidak sekedar, jadi ketika alhamdulillah anak-anak jangan lupa ya setelah ini apa yang harus kalian lakukan dengan Qur'annya, merapihkan ke tempatnya Bu, ya. Agar orang lain ketika mau memakainya atau memakai tempat kalian senang ya, karena tempatnya sudah bersih atau Qur'annya sudah ada di tempatnya, gitu loh, dihubungkan. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3. 4 menit lagi, jam 15. Silakan kelompok 3 siapa? Siapa Bu? Ini ada Bu Fili. Ada Ya, Bu Fili, Buati. Ya, silakan. Saya coba ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok 3 untuk program kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan aktivitas bermain menurut perkembangan usia. Yang pertama untuk kelas rendah, hasil diskusi kami yaitu permainan taplak gunung. Dari taplak gunung ini yang dilakukan bersama di rumah ya, karena PJJ kan. Jadi kan ada berbagi tugas ya, ada yang menggambar kalau taplak gunungnya pakai kapur atau spidol mungkin menggambar, tapi kecuali yang udah jadi. Nah, kalau yang membuat kan berarti ada yang bertugas menggambar, kemudian ada yang mencari bahan ya, batu yang untuk dilempar itu ya papan
apa sih triplek atau apa yang potongan atau kertas ya untuk dilempar. Jadi di sini ada proses kerjasamanya untuk taplak gunung. Kemudian permainan berikutnya yaitu congklak. Nah di sini juga ada jadi bergantian bermain, ada aturan bermain juga yang harus disepakati bisa antar adik dengan kakak atau misalnya dengan teman, mungkin teman terbatas ya, atau dengan saudara, artinya kecil ya, atau anak dengan ibu atau anak dengan ayah itu juga bisa. Ada aturan bermain, kemudian ada proses apa ya, ikhlas ya ketika kalah, kemudian kalau menang juga tidak berbangga diri. Nah ini berlakunya untuk semua permainan mungkin ya. Permainan berikutnya adalah halma, masih kelas rendah juga. Kemudian tebak kata secara bergantian ya. Tebak katanya itu tebak kata bisa di Zoom, bisa juga di rumah dengan keluarga. Misalnya kita beri contoh saja ya. Kemudian nanti di rumah keluarga ikuti yang dicontohkan oleh guru. Kemudian selanjutnya adalah menebak tepuk suku kata ya. Tepuk suku kata itu misalnya kalau di Zoom bisa seperti misalnya setiap anak menuliskan satu suku kata. Misalnya ada yang se, ada yang ba, ada yang ca, ada yang ga, ada yang ma, ada yang na. Nah, nanti diberi waktu oleh guru, nah semua anak memperlihatkan tulisannya. Nah, kemudian secara bergantian, nah mungkin di sini dilihat dari sosialnya ya, siapa yang ingin lebih dulu, kemudian yang lain mengalah atau tidak. Ketika ada yang lebih dulu, itu proses sosial yang bisa diharapkan timbul peka ya untuk bisa bergantian. Kemudian anak menebak suku kata apa yang terbentuk dari bukan suku kata apa yang terbentuk dari suku kata yang sudah ditulis oleh teman-teman. Jadi menyambung. Jadi di sini skillnya selain aspek sosial juga bahasa juga ya. Kemudian, nah ini bisa dilakukan oleh guru dengan murid, misalnya melalui Zoom, atau bisa juga di rumah, misalnya anak dengan keluarga, adik dengan kakak, itu juga bisa bermain tepuk suku kata. Jadi guru mencontohkan ya, nanti kalau teknisnya kan bisa sesuai dengan kondisi. Kemudian tebak gambar itu juga bisa. Selain itu ada masukan juga kuda bisik, permainan kuda bisik. Berikutnya untuk kelas tinggi. Untuk kelas tinggi di sini ada permainan benteng, catur, kemudian galasin, monopoli. Ya kalau monopoli itu misalnya kalau di keluarga di sini juga sama sih, selain bermain matematika juga kan ada proses sosialnya juga ya, misalnya ada interaksi jual beli gitu kan kalau nggak salah ya. Kemudian ikhlas tidak, akhirnya kemudian terakhirnya misalnya rumahnya terjual banyak. Nah itu kan ada melatih keikhlasan juga. Bermain menang kalahnya itu harus diterima. Selain sosial juga. Nah kalau monopoli bisa lebih dari 2 orang ya di keluarga. Kemudian bermain benteng tadi catur juga hampir sama ya untuk yang diharapkan untuk aspek sosialnya sama dengan monopoli. Kemudian untuk permainan olahraga juga Bu Maya, olahraga itu kan ada permainan juga ya. Di sini bisa kita buat programnya untuk kita semuanya, misalnya dari bermain ini halang rintang ya. Berlari halang rintang. Nah itu kan mulai dari menyiapkan alatnya, medianya. Misalnya medianya apa, halangannya galon atau halangannya kayu atau apa di situ ada proses kerjasama antara kakak dengan adik atau dengan orang tua yang bisa melibatkan kerjasama ya di dalam keluarga. Selain itu olahraga yang lain misalnya senam bersama, ini kan juga menumbuhkan kebersamaan ya sosial. Selanjutnya untuk Tasin Taufik, permainan yang diusulkan adalah melanjutkan ayat atau estafet ayat. Ini bisa melalui Zoom di kelompok, bisa juga di keluarga. Jadi anak bersama dengan keluarga. Kemudian yang kedua,
menebak nama surat. Ini juga bisa di kelompok melalui Zoom antara guru dan siswa, bisa juga dilakukan oleh keluarga. Terakhir, permainan ular naga panjangnya. Jadi misalnya sambil bermain ular naga panjangnya, bukan kepala. Nah, terakhir itu kan ada yang tertangkap. Nah, yang tertangkap itu tugasnya adalah murojaah surat yang sudah dihafal. Nah, kalau yang diharapkan adalah skill sosial, maka bukan hanya anak yang mendapatkan tugas dari guru untuk melakukan permainan itu, tapi anggota keluarga di rumah juga ikut murojaah bersama. Bisa orang tua, bisa kakak, bisa adik. Mungkin itu dari kami, Bu Maya, dan dari teman-teman semuanya mungkin ada tambahan ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Bu. Jelas. Akhirnya. Bagus. Sekarang udah saya jadi satu lagi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Sri dan kelompok 3. Ya, jadi tadi games itu banyak banget ngebangun ya, banyak ngebangun kemampuan anak-anak. Dia siap beradaptasi, siap bersabar, siap berkompetitif, kemudian siap mengikuti aturan gitu. Sekarang tinggal bagaimana bekerja sama menyelesaikan suatu pekerjaan, bekerja sama karena lewat online udah mulai bisa dibuat, walaupun nanti mereka lewat WA, walaupun mereka lewat video call, walaupun mereka ntar lewat Zoom, mereka bisa dilatih untuk atur sendiri, bikin proyek. Tinggal kita rencanakan proyeknya apa ya yang membutuhkan kerjasama. Itu butuh kesabaran itu. Kesabaran menerima pendapat orang, kesabaran ngasih pendapat, keberanian ngasih pendapat, kesabaran ngerjain. Ada orang yang cepat ngerjain, ada yang lama gitu. Jadi coba deh dirancang, bikin proyek bersama. Walaupun tidak kopdar. Bisa loh. Saya lagi mau nantang kepala sekolah SD SMP nih. Ekskul boleh dong kalau mau dibuat karena kita kan sampai jam 11 saya, sampai jam 12 belajarnya. Bisa jadi Juli besok kita masih kayak gini loh. Udah waktunya kita lebihin lagi. Nggak usah sampai jam 11. Udah waktunya sudah 1 tahun lebih. Jadi adaptasi kita nggak bisa terus-terusan menerima seadanya. Meningkat. Adaptasi kita sudah harus meningkat. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mulai harus berpikir proyek apa yang bisa diberikan. Salah satu bentuk paling sederhana banget, misalnya kan saling wawancara gitu ya, saling nanya gitu. Tapi itu belum proyek ya. Yang kelas tinggi mungkin sudah ada. Anak saya soalnya saya nggak merhatiin, tapi bisa jadi sebuah proyek gitu, yang proyeknya bisa terhubung. Yang mereka harus berdiskusi. Ya, tadi Tasyin Tafis juga sama ya, banyak ke games ya, bagus, akan membangun banyak hal. Gitu. Tapi sisi kerjasama itu tidak hanya kompetitif ya yang kita ini kan yang mau kita bangun, tapi juga kerjasamanya harus ditingkatkan. Kalau games itu kadang kan membangun kompetitif ya, tapi siap menerima kekalahan, siap menerima kemenangan, tidak sedih saat kalah, tidak sombong saat menang, gitu kan? Itu kan juga nggak semua orang dewasa punya. Ada yang saat dapat menang itu senangnya luar biasa, saat kalah sedihnya luar biasa. Dan kita pengen ngelatih anak kita, kehidupan itu ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Oke, terima kasih kelompok 3. Terakhir kelompok 4, silakan. Kelompok 4 siapa? Bu Isti, Bu Istiana. Silakan. Yang muda cemerlang. Insya Allah saya Pak. Istiananya lagi ada nada. Silakan. Mantap Bu Ambar. Lanjut. Ya, saya bisa share screen-nya.
Udah all partisipan sih Bu yang buku coba. Oh, ya. Udah multiple. Coba dicoba, iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini hasil diskusi dari kelompok 4. Bagaimana program apa yang bisa untuk membuat kemampuan berkomunikasi dengan baik. Kalau dari kelas rendah, kita menggunakan ada games kuda bisik. Dari kuda bisik ini kita menyambung kalimat kan. Kalimat itu lumayan beberapa agak panjang gitu kan. Bagaimana bisa sampai yang akhir itu kalimatnya utuh, tidak ada yang terpotong. Kemudian berlatih untuk berbelanja ke warung. Bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Ketika dia membeli sesuatu, apakah harus ada kembalian atau bagaimana cara menyapa ke orang. Kemudian dengan wawancara ini bisa dilakukan juga di kelas rendah untuk bertanya. Kalau kemarin ini sudah ada yang di kelas 3, sudah mulai ada yang wawancara ya Bu, untuk program pembelajaran kelas 3. Kemudian untuk menentukan menu di rumah, ini diskusi sifatnya. Anak-anak bisa diajak diskusi, menentukan keinginannya dia bisa mengungkapkan keinginan yang bisa semuanya keluarga bisa menerima gitu. Ini untuk yang kelas rendah. Terus kalau untuk kelas tinggi, berdiskusi tentang kebudayaan daerah asal orang tua. Jadi ini diskusi kelompok kelas ya Bu. Mereka berdiskusi dengan teman-temannya, menanyakan asal orang tuanya. Kemudian ini juga ada life skill memasak. Kemudian ada berdiskusi dengan keluarga tentang pembagian tugas atau pekerjaan rumah. Di sini kalau di kemampuan berdiskusi di life skill memasak, mungkin bisa dilihat mereka ketika memasak berdiskusi untuk memilih menu ya, memilih menu bagaimana satu kelompok memilih menu supaya semuanya setuju dengan satu menu gitu, satu hasil masakan. Kemudian kalau kelompok Tasintafis, di sini ada laporan kegiatan ODOS. Jadi anak-anak diminta untuk ada laporan kegiatan ODOS-nya ketika dengan guru dilatih untuk sudah berapa halaman yang dibaca semalam atau sehari ini. Kemudian simak ini maksudnya menyimak, dia bisa meminta kepada orang tua untuk menyimak bacaannya sebelum disetorkan kepada guru tasnya. Kemudian ada game sambung ayat, setoran hafalan, guru via video call, dan komunikasikan ke orang tua kegiatan selanjutnya. Jadi guru bisa memberitahukan kepada anak, besok kita kegiatannya akan ada ini gitu. Jadi kita meminta anak mengkomunikasikan kepada orang tua sampai tidak besok programnya kegiatan kita besok itu ke orang tua sampai atau tidak ke anak. Itu untuk belajar anak menyampaikan itunya kegiatannya. Itu ya Bu yang hasil diskusi dari kelompok 4. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu, ya luar biasa, alhamdulillah. Untuk kelas tinggi, untuk ngasih positif feedback boleh loh, positif feedback. Jadi di program Tasintafis, di program permainan, di program apa saja, saling memberikan positif feedback. Tapi ingat ya, positif feedback, jangan yang konstruktif, jangan yang positif konstruktif feedback. Kan ada yang jadi kita yang positif feedback dulu. Bagaimanapun kondisi teman kamu, misalnya simak ayat nih, beri positif feedback, tapi evidence-nya ada buktinya, tapi nggak berlebihan dan simple, sederhana. Gitu. Latih anak-anak kita untuk memberikan positif feedback, dan itu sulit. Apalagi kalau yang nyetor nggak bagus. Dia harus cari 1001 cara, lihat dari sisi mananya ya. Oh ya, teman saya alhamdulillah sudah mau setor dan berani untuk setor dan mau baca 3 ayat walaupun ayatnya nggak benar gitu. Karena saya itu positive feedback itu penting banget. Jadi
kasih positif feedback akan membangun kemampuan sosial anak. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu 15-12 ya, lebih 15 menit. Terima kasih ya atas masukan-masukannya. Semoga Bapak Ibu bisa menemukan kreasi-kreasi lain, kreativitas lain yang lebih luar biasa, yang membangun kemampuan sosial anak di masa PJJ ini. Saya ingin menekankan sekali lagi Bapak Ibu, bahwa kondisi ini mungkin saja bisa dalam waktu lama. Bisa jadi nanti saat sudah masuk, bisa jadi masuknya sudah tetap ada yang online. Walaupun masuknya seminggu 3 kali misalnya ya, tapi tetap ada yang online. Jadi kita memang sudah mulai siap dengan kondisi ini. Bisa jadi kegiatan-kegiatan kita nanti juga walaupun sudah kopdar, tapi kegiatan-kegiatan besar online bisa jadi. Jadi artinya pemahaman kita dulu tentang kemampuan sosial apa, pemahaman orang tua juga harus kita bangun, pihak sekolah dan rumah sama pemahamannya. Setelah itu kita bisa bangun sama-sama di anak-anak. Kita bantu orang tua dengan program-program yang di program itu membangun kemampuan sosial anak. Orang tua harus tahu loh. Bapak Ibu kami buat ini, kemampuan ini membangun kemampuan sosial yang ini. Kami berharap ini. Ya insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang tidak pernah menyerah dengan kondisi apapun juga. Walaupun di kondisi seperti ini, kita tetap melakukan pengajaran kita, pelayanan kita, jihad kita di jalan di dakwah pendidikan ini secara maksimal. Ya, insya Allah. Dan saya yakin Bapak Ibu guru SD Islam Baitul Mal adalah Bapak Ibu yang luar biasa, yang keren, yang kreatif. Di tangan Bapak Ibu akan lahir insya Allah para pemimpin-pemimpin bangsa yang akan mewarnai Indonesia, dunia dengan karya dan prestasinya. Amin. Terakhir, saya minta satu kata dari Bapak Ibu. Satu kata saja tentang pelatihan, tentang apa yang didapat, tentang pelatihan ini, tentang perasaan, tentang apa saja sebelum saya tutup acara pelatihan. Silakan lewat chatroom. Berguna. Apa kata apa Pak? Berguna. Berguna. Oh, berguna. Kata Pak Yon Daime. Istimewa, kreatif. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Bermanfaat. Bermanfaat kata Bu Santi. Barakallah. Alhamdulillah. Smart, yakin, alhamdulillah, mantap. Amazing, luar biasa, tercerahkan. Alhamdulillah. Keren. Oke, alhamdulillah. Wow. Hebat, mencerahkan. Oke. Kagum, inspiratif. Oke, subhanallah. Memotivasi. Ya, alhamdulillah. Oke, cocok. Iya, manfaat. Alhamdulillah. Iya. Ini positif feedback ya. Nanti konstruktifnya positif, konstruktif feedback nanti ya pelatihan berikutnya. Cocok, luar biasa sih, akan lebih baik lagi kalau Bu Maya, nah itu positif, konstruktif feedback. Keren, bermanfaat. Oke, sekarang positif feedback aja. Biasakan anak-anak positif feedback. Oke, bermanfaat, keren. Terima kasih Bapak Ibu, rahimahumullah semuanya yang diberkahi dan dicintai oleh Allah atas kebersamaan kita yang 2 jam lebih 16 menit. Semoga memberikan kemanfaatan. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan yang tidak nyaman dilihat atau nyaman didengar, mohon dimaafkan. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang terus bersih dan terus berusaha membersihkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Masya Allah, luar biasa. Ini menjadi tambahan wawasan buat kita Bapak Ibu ya. Tadi yang pre-opener tadi juga boleh dicoba karena anak kita Bapak Ibu ya. Dengan menyebutkan satu nama dengan semangat. Misalnya apa? Azhar yang semangat gitu ya. Dan anak yang lain. Boleh dicoba ya Bu Maya ya. Boleh, menjadi apa pre-opener
ataupun menjadi games awal di anak-anak saat sebelum Bapak Ibu memberikan materi. Ya, alhamdulillah siang ini kita diberikan kembali, dicas kembali tentang bagaimana membangun sosial skills ya buat anak-anak kita, interaksi, dan apalagi saat PJJ ini. Dan PJJ ini bukan berarti semuanya menjadi terhambat, justru kita bisa meningkatkan kemampuan anak di bidang sosial skills-nya dengan arahan-arahan yang tentunya kita bisa lakukan. Dan ini menjadi masukan bagus buat bagian kesiswaan ya, Pak Amri ya. Ya, kita follow up kesiswaan juga. Alhamdulillah Pak Amri di siswaan juga sudah banyak membuat program-program yang membentuk karakter, kemudian juga membangun kepembiasaan gitu ya. Sebenarnya sudah ada yang sudah Pak Amri lakukan, tinggal nanti kita controllingnya. Nah itu yang penting ya. Jadi ada controllingnya, ada follow up-nya. Jadi tidak hanya sebagai data, tapi kita ingin itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi anak-anak kita. Terutama tadi di rumah dulu, setelah siap di rumah, punya pengalaman banyak di rumah, dan dia siap untuk bersosial ke lingkungan sekitarnya. Sekali lagi jazakillah khair Bu Maya dan Bapak Ibu semuanya, jazakumullah khairan katsir atas waktu dan juga kesempatannya di PPKG Jumat ini. Terima kasih untuk waktu yang diluangkan di sore hari ini. Baik, insya Allah cukup ya Bapak Ibu, PPKG Jumat ini insya Allah bermanfaat buat kita semuanya dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di kegiatan pembelajaran kita. Mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafir majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga selalu Bapak Ibu sehat selalu semuanya ya. Oh iya, kita foto dulu ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu silakan. Mau di-tag foto dulu ya. Videonya boleh dibuka. Gaya dong. Gaya pedas. Semangat tadi. Sesuai dengan itunya Bu tadi. Masing-masing. Yang humoris, tuh yang gahar tuh, yang Pak Hendri yang gahar. 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 3 kali 3 gaya. Ada 3 slide Bu. Ya, sudah Bu. Oke, terima kasih Pak Fairuz. Ya, terima kasih Bapak. Dari saya mohon maaf lahir batin, benar-benarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Wida. Jazakillah Wida. Sehat semua Bapak Ibu. Wida Bu Maya. Iya, sama-sama. Semangat semuanya, sehat semuanya. Amin, amin. Sehat semua insya Allah. Jazakillah Wida, Maya. Iya Ki, ya. Pamit ya Bu. Jazakillah Bu Maya, Bu Ida. Izin pamit ya. Ya Bu, silakan. Izin asar. Iya Pak, Bapak. Izin live ya Bapak Ibu. Izin live. Boleh di unall meeting Pak Fairuz?